BMKG menyebutkan musim hujan diperkirakan sampai bulan Maret 2023. E-katalog dinilai sangat baik untuk pengadaan barang dan jasa di Provinsi Papua Barat. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Senin 30 Januari 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Aprilia Nikmur, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, tim gabungan Polresta Sorong kembali menangkap 5 terduga pelaku di bawah umur kasus pembakaran wanita berinisial WS 50 tahun yang dibakar akibat dituduh melakukan penculikan anak. Keseriusan Polresta Sorong untuk mengungkap para pelaku kasus pembakaran WG 50 tahun, wanita yang dibakar hidup-hidup hingga tewas membuahkan hasil. Pada Minggu malam, polisi kembali menangkap 5 terduga pelaku yang masih di bawah umur di lokasi yang berbeda di Kota Sorong, Papua Barat Daya. 5 terduga pelaku usianya 15 sampai 16 tahun. Perannya melakukan penganiayaan terhadap korban dan memprovokator masyarakat dengan teriakan korban untuk dibakar. Kapolresta Sorong Kombes Happy Perdana Yudianto membenarkan penangkapan terhadap 5 orang terduga pelaku yang ditangkap pada Minggu malam 29 Januari. Lebih lanjut, kata Happy, penangkapan 5 pelaku ini masing-masing di lokasi tempat kejadian Kompleks Kokoda dan beberapa lokasinya yang berbeda. Kelima terduga pelaku inisial MS, RT, JJ, JU, dan JD merupakan anak di bawah umur. Kapolres menjelaskan dari 5 terduga pelaku yang berhasil ditangkap, sehingga totalnya ada 8 pelaku, sementara 2 orang diantaranya pelaku utama pembakaran dan pembeli Pertalite sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi kita ada perkembangan untuk tersangka kasus pembakaran kemarin. Jadi tadi malam kita sudah menangkap 5 orang atas nama MS, kemudian RT, JJ, JU, dan JD. Masing-masing perannya ada yang pukul, kemudian ada juga yang menteriaki bakar, dan ada juga yang membeli bensin. Ya, ditangkap di rumahnya masing-masing. Kan ada yang di rumah saudaranya, ada yang di rumah sendiri. Dari 5 orang ada yang di pinggir jalan juga yang ditangkap pada saat dia kerja. Ya. Kalau yang pinggir jalan itu apa komandan perannya? Yang di pinggir jalan itu kemarin dia memukul korban. Nah, ini di bawah umur. Usianya sekitar 16 tahun. 16, ada yang 16, ada yang 15. Dan rata-rata di bawah umur semua. Iya. Dan kita sudah koordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak dan juga Bapas terkait hal ini. Kelima terduga pelaku ini sementara masih dilakukan pemeriksaan. Karena para pelaku ini masih di bawah umur, mereka hanya dikenakan wajib lapor. Sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak, mereka tidak ditahan. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Gubernur Papua Barat mengatakan e-purchasing atau e-katalog dinilai sangat baik untuk pengadaan barang dan jasa di Provinsi Papua Barat karena transparan dan mudah diawasi. Pesan tersebut disampaikan dalam sambutan penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau yang dibacakan staf ahli Gubernur Papua Barat Tamrin Payapo saat menutup kegiatan bimbingan teknis, kebijakan dan tata pelaksanaan e-purchasing. Pengadaan barang dan jasa pemerintah pada katalog elektronik lokal di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat. Arahan disampaikan kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat. Gubernur Papua Barat berpesan dalam rangka percepatan pelaksanaan APBD Provinsi Papua Barat tahun 2023, diharapkan kepada pimpinan OPD dapat segera membenahi organisasi pembenahan barang dan jasa agar dapat terrealisasi pada DPA tahun 2023 di setiap OPD. Lebih lanjut diharapkan kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Barat agar dapat melaporkan kesiapan penggunaan e-katalog dan juga memberikan pendampingan kepada setiap OPD serta tim inspektorat akan melakukan pengawasan program e-katalog. Dalam rangka percepatan pelaksanaan APBD Provinsi Papua Barat tahun
tahun 2023 agar pengguna anggaran PA, kuasa pengguna anggaran APA segera membenahi organisasi pengadaan barang dan jasa di lingkup OPD SKPD dengan cara penetapan pejabat pembuat komitmen PPK, penetapan pejabat pengadaan barang pengadaan PP, menunjuk pejabat pelaksana tugas kegiatan PPTK, dan juga menetapkan penyelenggara swasembada. Segera melakukan penyesuaian dan perubahan ketika dokumen pelaksanaan anggaran DPA telah berlaku efektif. Dasar segera melaporkan kepada pimpinan OPD masing-masing tentang kesiapan pengelola pelaksanaan frustasi. Ditegaskan kepada semua OPD bahwa setiap kegiatan dinyatakan sukses apabila regulasi, pelaksanaan dan hasilnya semuanya berjalan. Itu baru dinyatakan sukses. Pengadaan barang dan jasa di setiap OPD adalah ujian integritas untuk bekerja sesuai dengan aturan. Setiap pengadaan barang dan jasa, suatu kegiatan itu dinyatakan sukses apabila sukses dalam regulasinya, sukses pelaksanaannya, dan sukses juga kita menerima hasilnya. Itu sukses. Tapi regulasinya tidak dijalankan dengan baik, atau pelaksanaan kita menyimpang dari pelaksanaan, bahkan dan hasilnya juga akan terjadi, maka terjadi bias, maka siap-siaplah kita diperiksa. Diharapkan 47 organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintahan Provinsi Papua Barat dapat menggunakan e-katalog dengan melaksanakan belanja anggaran pada etalase yang sudah dibuat aplikasi oleh pemerintah Provinsi Papua Barat. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, kehadiran e-katalog di lingkup pemerintahan Provinsi Papua Barat dinilai dapat meningkatkan nilai UMKM lokal di Papua Barat karena langsung terlibat dalam pasar pemerintah. Berdasarkan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dalam rangka mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Agar meningkatkan ekonomi di Papua Barat bisa bergerak dan home industry di masyarakat bisa kembali aktif dan terus berkembang. Pemerintah akan menggandeng masyarakat serta UMKM lokal terlibat di pasar pemerintah dengan menaruh produknya di etalase yang sudah disiapkan Biro Pengadaan Barang dan Jasa di Provinsi Papua Barat. Agung Ismail, penelaah kebijakan pengadaan barang dan jasa, Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah mengatakan implementasi e-katalog dimulai dari bagaimana perencanaan pengadaan, persiapan umum pengadaan, dan bagaimana cara membeli produk dari e-katalog. Pada 2 hari ini kami menyelenggarakan bimbingan teknis terkait dengan implementasi katalog. Adapun peserta dari pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat. 2 hari ini kami menjelaskan bagaimana perencanaan pengadaan, dimulai persiapan dari rencana umum pengadaan sampai dengan memilih atau membeli produk melalui e-katalog. Sebagaimana instruksi Presiden bahwa ke depan pelaksanaan belanja barang jasa pemerintah dilakukan melalui katalog elektronik lokal, di mana pemerintah Provinsi Papua Barat sudah menjadi pengelola katalog elektronik lokal. Ditambahkan pengadaan barang dan jasa sekarang dilakukan secara elektronik melalui katalog elektronik lokal, di mana para pengusaha, masyarakat dan juga UMKM bisa terlibat dalam pasar pemerintah dengan cara melakukan pendaftaran melalui layanan pengadaan secara elektronik. Namun dengan persyaratan pelaku usaha harus sesuai dengan izin yang dimiliki. Saat ini proses pengadaan barang jasa pemerintah dilakukan secara elektronik, khususnya melalui katalog elektronik lokal, di mana pelaku usaha, masyarakat baik individu maupun badan usaha bisa terlibat di pasar pemerintah. Caranya dengan melakukan pendaftaran melalui layanan pengadaan secara elektronik, kemudian menayangkan produknya, tapi dengan tetap catatan pelaku usaha harus sesuai dengan izin atau legalitas sesuai dengan perundang-undangan.
Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap kepada setiap OPD saat ini sudah ada e-katalog. Diharapkan pembelanjaan pemerintah dapat dilakukan di e-katalog sesuai dengan regulasi yang sudah ditentukan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat membuka selubung papan nama Polresta Manokwari yang berlangsung pada Senin 30 Januari 2023 di halaman Mapolresta Manokwari. Dengan hormat saya sebut Bapak. Pembukaan selubung papan nama tersebut dipimpin langsung Kepala Kepolisian Daerah Polda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga, didampingi Bupati Manokwari, Kapolresta Manokwari, Kepala Suku Besar Arfak dan Kepala Suku Doreri di Manokwari. Dalam sambutannya, Kapolresta Manokwari Kombes Pol RB Simanggunsong menyampaikan, Polres Manokwari menjadi Polresta berdasarkan Surat Menteri Pan RB pada tanggal 4 Agustus 2022 tentang persetujuan 7 Polres dan peningkatan tipe 12 Polres. Kemudian keputusan Kapolri pada tanggal 30 Agustus 2022 tentang peningkatan tipe Polres Manokwari menjadi Polresta Manokwari. Manokwari menjadi Polres Kota Manokwari berdasarkan Surat Menteri Menpan RB tanggal 4 Agustus 2022 perihal persetujuan pembentukan 7 Polres dan peningkatan tipe 12 Polres. Kemudian keputusan Kapolri tanggal 30 Agustus tahun 2022 tentang peningkatan tipe Kepolisian Resort Manokwari menjadi Kepolisian Resort Kota Manokwari. Adapun perubahan tipologi Polres Manokwari menjadi Polres Kota Manokwari melalui proses yang panjang dan menguras tenaga serta pikiran. Puji syukur berkat dukungan Bapak Kapolda dan seluruh instansi pemerintah serta masyarakat Kabupaten Manokwari, akhirnya perubahan tipologi menjadi Polres Kota Manokwari dapat disetujui. Sementara itu, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga mengatakan, kenaikan tipe Polres Manokwari menjadi Polresta akan sia-sia jika anggota tidak mengembangkan apa yang ada di dalam dirinya, sehingga masyarakat yang ada di sini bisa merasakan naik tipe, maka naik juga kualitas pelayanan bagi masyarakat. Tidak diperhatikan, maka tipe-tipe apapun yang kita buat sama dengan sia-sia. Maka kamu kembangkan, kamu jangan hilang apa yang prinsip dari kamu, jangan sampai dibeli orang. Kembangkan itu sehingga masyarakat yang ada di sini merasakan naik tipe, naik juga kualitas pelayanan. Bupati Manokwari Hermus Indo pun berharap kehadiran Polresta Manokwari bisa terus memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat. Polri juga diminta untuk selalu bersinergi dan bersatu untuk meningkatkan keamanan. Kerja keras memberikan pelayanan, pengayoman kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Manokwari tercinta. Untuk itu, Polri diharapkan bersama masyarakat tetap harus saling bersinergi, bersatu meningkatkan keamanan dan ketertiban serta stabilitas Kaptipmas di tanah Arfak yang kita cintai dan banggakan bersama. Selain itu, dengan naiknya tipologi Polres Manokwari menjadi Polresta ini, saya berharap akan memudahkan masyarakat yang ingin berurusan sebagai bukti kepolisian dengan pemerintah dalam menjalankan program-program kemasyarakatan. Pembukaan selubung papan nama Polresta Manokwari juga ditandai dengan peresmian pilot proyek Kampung Kamtipmas Polresta Manokwari. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, resmi dilantik oleh Bupati Manokwari, Ikatan Keluarga Minangkabau Kabupaten Manokwari diharapkan dapat menjadi wadah silaturahmi. Sabtu 28 Januari 2023, Bupati Manokwari Hermus Indo resmi melantik Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Keluarga Minangkabau Kabupaten Manokwari periode 2023-2027. Di salah satu hotel di Manokwari, pelantikan dihadiri para kepala suku Nusantara dan suku Papua yang ada di Manokwari. Ketua DPD Ikatan Keluarga Minangkabau Kabupaten Manokwari usai dilantik dalam sambutannya menyampaikan,
bahwa warga Minang di Manokwari saat ini tidak hanya berprofesi sebagai pengusaha rumah makan, namun telah menyebar di berbagai bidang pembangunan. Untuk itu ia berharap dapat memajukan warga Minangkabau dan juga berkolaborasi bersama pemerintah guna pembangunan daerah. Untuk sekarang kita melihat warga Minang di rantau, khususnya di Manokwari, tidak hanya berdagang atau membuka rumah makan, tapi sudah banyak bekerja di berbagai sektor, termasuk dari TNI, Polri, ASN, guru, dosen, dan profesi lainnya yang ada di Manokwari. Semoga kami bisa berkolaborasi untuk memajukan dan mesejahterakan masyarakat Minang yang ada di Manokwari. Sementara itu Bupati Manokwari yang diangkat sebagai sesepuh warga Minangkabau di Manokwari dalam sambutannya menyampaikan setelah dilantik dan menerima mandat dari DPD IKM Pusat dan juga masyarakat sehingga diharapkan dapat menjadi wadah untuk bersilaturahmi serta perpanjangan tangan dengan pemerintah daerah. Warga Minangkabau telah dilantik dan telah menerima mandat secara resmi dari DPD dan juga seluruh keluarga besar atau masyarakat Minangkabau di Kabupaten Manokwari untuk menjalankan mandat organisasi IKM ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Manokwari, terlebih khusus sebagai bupati yang juga menerima mandat sebagai Ketua Dewan Penasehat IKM Kabupaten Manokwari, dengan rasa bangga dan juga penuh penghormatan, saya mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya DPD Ikatan Keluarga Minangkabau Kabupaten Manokwari. Pada kesempatan tersebut pula, Bupati atas nama pribadi dan keluarga memberikan bantuan sebesar 30 juta rupiah. Arina Iriananta, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, perayaan Natal dan lepas sambut Tahun Baru antara pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak bersama TNI, Polri, dan masyarakat, Bupati Pegunungan Arfak berpesan kepada seluruh ASN agar memiliki hati yang sungguh untuk membangun Kabupaten Pegunungan Arfak. Natal dan lepas sambut Tahun Baru yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak dirangkaikan dengan pelantikan Badan Pengurus Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Kabupaten Pegunungan Arfak periode 2023-2027. Ibadah yang dipimpin Pendeta Christopher Rumasep ini bertemakan kenakanlah kasih Kristus sebagai beban untuk mengawali kinerja pelayanan di tahun 2023. Bupati Yosia Sarowi dalam pesan dan kesan Natalnya mengajak seluruh ASN agar dapat meninggalkan semua hal-hal yang tidak berkenan di tahun yang lama, agar di tahun yang baru semua pelayanan dalam pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Di tahun yang lama itu semua tinggalkan, walaupun kita sekarang sudah ada di tanggal 27 hari ini, tetapi ini anggap saja kita masuk ke tahun yang baru. Jadi mari saja kita semua mari tanya kita sendiri, apa yang saya buat untuk saya punya daerah, saya punya negeri. Kalau bangun dengan hati saya yakin percaya bahwa semua akan berjalan dengan baik, lancar. Tapi kalau kita tanya apa yang saya dapatkan dari kegiatan ini, program ini, proyek ini, kita tidak akan sukses. Tapi tanya diri apa yang saya buat untuk saya punya masyarakat, saya punya kabupaten ini. Ada amin nggak tidak? Sementara itu, Ketua Panitia Edward Duansiba dalam laporannya menyampaikan, meskipun dalam persiapan Natal dan lepas sambut ini panitia hanya bekerja 1 minggu, namun semuanya boleh terlaksana sesuai harapan, apalagi ditunjang dengan anggaran yang cukup besar dari pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak senilai 1 miliar rupiah. 1 minggu saja, jadi apa yang menjadi kekurangan yang menjadi pembatas atau belum puas, kita mohon maaf. 1 minggu saja kita kerja. Kegiatan kita laksanakan yaitu pembersihan halaman dari Ulong sampai di seputaran kabupaten yang didukung oleh beberapa jemaat dari seputaran kabupaten, terus warga masyarakat di Ulong, yang ada terus gereja-gereja, TNI Polri yang sudah membantu kami, dan seluruh masyarakat yang sudah ambil bagian dalam pembersihan.
Dalam ibadah Natal dan lepas sambut Tahun Baru juga dirangkaikan dengan pelantikan Badan Pengurus Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah atau LPPD Kabupaten Pegunungan Arfak periode 2023-2027 yang dinahkodai oleh Bupati Yosia Saroy. Ketua LPPD Provinsi Papua Barat Nathaniel Mandacan yang turut hadir menyaksikan acara pelantikan Badan Pengurus LPPD Pegunungan Arfak berpesan kepada pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak agar budaya yang dimiliki suku Arfak sekiranya dapat dikembangkan melalui LPPD. Sebab kehadiran LPPD adalah untuk membantu warga gereja dalam mengembangkan seni dan budaya agar dapat dikenal oleh seluruh daerah di Indonesia melalui ajang Pesparawi. Kita punya budaya dari suku-suku kita, dan itu perlu dikembangkan. Ya, kalau daerah lain bisa mengembangkan itu, mari kita juga kembangkan. Dan LPPD merupakan satu lembaga yang hadir untuk membantu warga gereja, umat Kristen untuk mengembangkan seni dan budaya ataupun juga tari-tarian yang dimiliki oleh masing-masing pemeluk agama. Secara khusus kita pemeluk agama Kristen di daerah kita, sehingga lewat kita tari-tarian kita, seni suara kita seperti tadi disampaikan dalam ibadah tadi, telah dinyanyikan dengan bahasa daerah masing-masing, itu bisa dikenal juga oleh mereka di luar suku-suku lain. Dari Pegunungan Arfak, Yusuf Tandi, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, musim hujan diperkirakan masih akan terjadi pada bulan Maret 2023. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Manokwari Raya masih akan diguyur hujan dengan kategori kecil hingga sedang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi musim hujan di Indonesia akan berlangsung hingga pertengahan tahun 2023. Kendati demikian, diprediksi awal dan akhir musim hujan di Indonesia tahun ini bisa berbeda antar wilayah. Elisa Salem Kedang, forecaster BMKG Manokwari kepada TVRI Papua Barat mengatakan, musim hujan di wilayah Manokwari mulai meningkat sejak awal Januari hingga bulan Maret tahun 2023. Peralihan dari musim hujan ke musim kemarau yaitu terjadi pada bulan April. Sendiri, khususnya bulan Januari ini kita memasuki musim yang kalau dihitung banyak basah, yaitu memasuki musim hujan, musim penghujan hingga pada bulan Maret. Jadi nanti peralihan dari musim penghujan ke musim kemaraunya diperkirakan itu akhir Maret hingga masuk ke bulan April. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menghimbau agar para nelayan yang hendak melaut di sekitar perairan Manokwari untuk selalu berhati-hati dengan tinggi gelombang yang diperkirakan 2,50 meter sampai dengan 3 meter. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Senin 30 Januari 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Nikmur undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.